Afghanistan, sebuah negeri yang kering, berbatu, dan tampak tertinggal. Namun, jangan tertipu oleh permukaannya. Di balik pegunungan terjal Hindu Kush, tersimpan sebuah reputasi yang membuat militer paling canggih di dunia gemetar. Graveyard of Empires, atau kuburan para kekaisaran. Bagaimana mungkin sebuah kelompok yang sering diremehkan, tanpa jet tempur, tanpa satelit canggih, dan hanya bermodalkan tekad sekuat baja, mampu membuat 3 kekuatan super dunia pulang dengan kepala tertunduk? Apakah ini murni strategi perang? Ataukah ada kutukan yang tidak bisa dijelaskan secara logika militer? Jauh sebelum Amerika datang, Inggris Raya, kekaisaran yang konon mataharinya tidak pernah terbenam, merasakan pahitnya tanah ini pada abad ke-19. Mereka datang dengan kavaleri terbaik, namun pulang hanya menyisakan 1 orang yang selamat untuk menceritakan pembantaian di celah gunung. Lalu, lompat ke tahun 1979, Uni Soviet datang dengan tank-tank baja dan ideologi komunisnya. Selama 10 tahun, mereka mencoba menjinakkan mujahidin. Hasilnya, ekonomi Soviet runtuh, ribuan tentara tewas, dan kekalahan di Afghanistan menjadi paku terakhir di peti mati runtuhnya Uni Soviet. Disinilah benih-benih Taliban lahir. Mereka yang pernah disebut sebagai pejuang kebebasan atau mujahidin, belajar satu hal penting. Waktu adalah senjata terkuat mereka. Musuh mungkin punya jam tangan mewah, tapi mereka punya waktu yang tak terbatas. Tahun 2001, giliran Amerika Serikat. Setelah tragedi 11 September AS datang dengan teknologi yang bisa melihat semut di tengah gurun dari luar angkasa. Triliunan dolar digelontorkan. 20 tahun berlalu. Tapi lihatlah apa yang terjadi di Agustus 2021. Adegan di Bandara Kabul, seperti yang kalian lihat di layar, menjadi simbol paling memilukan sekaligus memalukan dalam sejarah modern. Pesawat C-17 milik Angkatan Udara AS lepas landas sementara orang-orang berjatuhan dari sayapnya. Amerika tidak kalah secara militer dalam pertempuran terbuka. Namun mereka kalah dalam memahami psikologi rakyat yang lebih memilih kedaulatan tanahnya daripada demokrasi ala Barat. Taliban berhasil membuktikan bahwa teknologi tercanggih sekalipun tidak bisa mengalahkan ideologi yang mengakar di tiap butir debu pegunungan. Kini, Taliban kembali berkuasa. Dunia menonton dengan napas tertahan. Apakah Afghanistan memang ditakdirkan untuk tidak pernah bisa ditaklukkan? Ataukah kegagalan Amerika, Inggris, dan Soviet adalah bukti bahwa kekuatan militer saja tidak pernah cukup untuk memenangkan hati sebuah bangsa? Kekalahan ini bukan hanya soal peluru, tapi soal harga diri sebuah negara adidaya yang hancur di tangan kelompok yang mereka sebut pemberontak. Sekarang, saya ingin dengar pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian AS sengaja menyerah atau memang benar-benar kalah strategi? Apakah gelar kuburan para kekaisaran masih relevan di masa depan? Siapa menurut kalian yang akan menjadi raksasa berikutnya yang mencoba masuk ke tanah ini? Tuliskan pemikiran kalian. Mari kita berdiskusi secara sehat di bawah.